Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melakukan presentasi mengenai sistem operasi terdistribusi. Di sini saya Yazid Hilmi Alamsyah dengan NPM 514234474. Saya Dinover Daniel Gumalak dengan NPM 5042391. Saya Faiz Alaman Rezaki dengan NPM 504234438. Saya Noven Victory Sirait dengan NPM 51423121. Saya Muhammad Aisyah Putra dengan NPM 5042381. Baik, di sini akan saya jelaskan. Pertama itu, apa itu sistem operasi? Sistem operasi ialah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan memanajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software, aplikasi seperti program-program pengolahan kata dan browser web. Lalu, lalu apa itu operasi sistem terdistribusi? Nah, ialah sekumpulan komputer dan prosesor yang heterogen terhubung dalam satu jaringan di mana bekerja secara bersama-sama untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Lalu di sini ada tujuan dari sistem operasi terdistribusi ya, yang dapat memberikan hasil secara lebih, terutama dalam file system, yaitu untuk mengolah file agar dapat diakses secara konsisten oleh berbagai komputer dalam sistem. Lalu ada waktu pengelolaan yang berfungsi untuk mempercepat proses dengan membagi beban kerja didistribusi kepada beberapa komputer. Lalu ada keamanan yang berfungsi untuk memproteksi terhadap data dan sumber yang tidak eh, sah. Lalu dapat mengakses ke seluruh resource seperti prosesor, memori, penyimpanan, dan perangkat keras hardware. Selanjutnya. Lalu di sini ada perbandingan antara sistem operasi jaringan dengan sistem operasi terdistribusi ya. Nah, dapat dilihat di sini sistem operasi jaringan itu tiap komputer itu memiliki sistem operasinya sendiri-sendiri ya. Kalau sedangkan yang terdistribusi dia berjalan di beberapa komputer yang membuatnya jadi satu sistem. Lalu juga ada di sistem operasi jaringan tiap komputer dapat berbeda-beda, sedangkan di terdistribusi itu setiap komputer sama. Lalu perbedaan ketiga yaitu setiap komputer memiliki file sendiri untuk menyimpan data, sedangkan yang terdistribusi itu dapat men-sharing data. Baik, selanjutnya itu manfaat sistem operasi terdistribusi. Pertama, shared resource atau sumber daya bersama. Walaupun perangkat saat ini sudah cepat dalam proses-proses komputasi, kita sebagai pengguna tetap menginginkan kinerja lebih cepat. Jika hardware terbatas, solusi yang bisa digunakan adalah menggabungkan perangkat melalui sistem jaringan dengan memanfaatkan share resource seperti printer, file, atau koneksi internet. Misalnya menggunakan sistem DOS, Disk Operation System, sebagai penghubung antar komputer. Selanjutnya, manfaat komputasi. Proses komputasi dapat dipecah dalam banyak titik, seperti komputer pribadi atau proses khusus. Sistem operasi terdistribusi membantu membangun tugas ini, lalu mengumpulkan hasil kembali untuk tampilan secara efisien. Selanjutnya, reliabilitas berdasarkan desain dan implementasi dari sistem ini, maka hilangnya satu node
tidak akan berdampak terhadap integritas sistem. Hal ini berbeda dengan PC apabila ada salah satu hardware yang mengalami kerusakan. Maka sistem akan berjalan tidak seimbang, bahkan sistem bisa tidak dapat berjalan atau mati. Selanjutnya, selanjutnya komunikasi sistem operasi terdistribusi biasanya berjalan dalam jaringan dan biasanya melayani koneksi jaringan. Sistem ini biasanya digunakan user untuk proses networking. User data dapat saling bertukar data atau saling berkomunikasi antara titik, baik secara LAN, local area network, maupun WAN, World Area Network. Oke, selanjutnya ada hardware sistem operasi terdistribusi. Di sini saya akan menjelaskan hal tersebut. Sistem operasi terdistribusi pada umumnya memerlukan hardware secara spesifik. Komponen utama dalam sistem ini adalah workstation, LAN, gateway, dan prosesor pool. Seperti yang diilustrasikan pada gambar di bawah ini. Jadi, workstation itu merupakan komputer pengguna yang terhubung ke sistem untuk mengakses layanan. Kemudian, LAN, Local Area Network, jaringan yang menghubungkan komputer-komputer dalam area lokal untuk berbagi sumber daya. Kemudian, selanjutnya ada gateway, yaitu perangkat yang menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan eksternal. Kemudian, prosesor pool, kumpulan prosesor yang digunakan bersama untuk komputasi paralel. Selanjutnya, jenis sistem operasi terdistribusi. Di sini ada berbagai macam sistem operasi terdistribusi yang saat ini beredar dan banyak digunakan. Contohnya adalah seperti Amuba, Angel, Chorus, Yellow, Unix. Sekian dari saya. Terima kasih.